Barakallahu fikum. Untuk orang yang hendak membersihkan penyakit hatinya, pertama-tama dia harus melakukan cek kepada hatinya itu, melakukan pemeriksaan, meneliti bagian mana yang bermasalah dari hatinya dan ada penyakit apa saja yang ada di dalam hatinya. Disinilah diperlukan kejujuran kepada Allah dan kejujuran kepada diri sendiri tentang penyakit hati yang sedang dia rasakan. Dia mungkin tidak sombong, tetapi kadang-kadang ada ujub. Dan ujub ini salah satu muhlikat atau perkara yang bisa membinasakan. Dia mengenali, mungkin dia tidak tamak, tidak serakah, tidak rakus, tetapi dia dengki. Kalau melihat ada orang lain mendapatkan nikmat, dia tidak ridha, dia tidak rela. Nah, misalnya, dia harus terus-menerus melakukan muhasabah, melakukan introspeksi, mencari-cari apa yang bermasalah di dalam hatinya. Ini yang pertama ketika dia hendak melakukan terapi kepada hatinya dari penyakit-penyakit hati. Setelah menyadari apa saja penyakitnya, maka obat pertama yang bisa dia usahakan adalah Al-Quranul Karim. Kalau dalam syairan itu ada tombo ati iku limo sak warnani kaping si bisa maca Quran sak maknani. Ini dari ucapan Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah ta'ala, ya, bahwa obat hati itu 5 perkara. Yang pertama tadabbur Quran. Ini salah satu yang paling mujarab untuk menjadi obat hati kita dari penyakit-penyakit hati itu adalah Al-Quran Karim yang dibaca dengan perenungan. Bagaimana mungkin penyakit sombong tidak sembuh ketika kita membaca Al-Quran? Sedangkan di dalam Al-Quran kita dikenalkan dengan Allah yang maha gagah, maha perkasa, maha sempurna. Apa yang mau kita sombongkan kepadanya? Dan dalam Al-Quran kita dikenalkan dengan alam semesta dan segala tanda-tanda kekuasaan Allah di dalamnya. Apa yang mau kita sombongkan dengan kecilnya diri kita dibandingkan itu semua? Bagaimana mungkin sifat tamak misalnya tidak sembuh ketika berhadapan dengan Al-Quran, yang dalam Al-Quran itu kemudian kita diajak untuk merenung betapa cukupnya nikmat Allah dalam kehidupan dunia. Betapa sedikitnya yang kita nikmati di kehidupan dunia. Apa kalau bukan makanan yang habis dimakan, pakaian yang usang dipakai, kekuasaan yang justru nanti akan di akhirat menjadi tuntutan tanggung jawab. Tapi yang sejati, yang hakiki hanyalah amal salih yang kelak akan kita panen. Bagaimana dengki tidak sembuh ketika kita berhadapan dengan firman Allah bahwa Dia zat yang maha adil, tidak pernah menzalimi hamba-hambanya, bahwa Dia adalah zat yang Razzaq, maha pemberi rezeki kepada siapapun yang dikehendaki. Bagaimana kemudian penyakit, semua penyakit hati berhadapan dengan Quran tentunya akan mendapatkan satu oase kesejukan untuk membantunya sembuh lebih cepat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat obat bagi semua penyakit-penyakit hati. Di tombo hati itu maca Quran sak maknani. Yang lainnya tentu juga bisa kita amalkan. Salat wengi lakonono, zikir wengi ingkang suwe, wetengiro ingkang luwe, wong kang soleh kumpulono. Ini yang terakhir, terutama yang paling mudah di antara yang lain. Berkumpul dengan orang-orang soleh, berakrab-akrab dengan orang-orang soleh.
Berhimpun dengan orang-orang yang kalau kita menatap mereka, kita akan merasakan ketentraman hati. Ketika kita mendengar mereka berbicara, kita akan mendapatkan tambahan ilmu. Ketika kita berada di dekat mereka, kita akan mudah untuk berzikir, ingat kepada Allah. Ketika kita berada di dekat mereka, mereka akan mengajak kita untuk melakukan amal-amal saleh. Mereka akan mempengaruhi kita dengan vibes yang positif untuk senantiasa berada dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya kira tombol hati itu 5, tapi ya, melaksanakan 2 saja misalnya, Quran dan berkumpul dengan orang saleh, sudah bisa menjadi pembuka pintu-pintu kebersihan dan sembuhnya hati kita dari penyakit-penyakitnya. Wallahu a'lam.